Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kita mau bincang-bincang ya, sesuai dengan judul yang sudah saya tulis ya. Hipnotis di TV asli atau settingan. Ya, kita live ya, tentu ini live yang keberapa. Biasanya saya live itu sambil bawa kendaraan. Sekarang kita cuma di rumah aja ya. Oke, live-nya ada tentu di sosial media Facebook ya. Nanti akan kita coba tayang ulang di channel saya. Oke, mohon maaf mungkin ini agak tersendat. Oke, mungkin teman-teman pernah melihat channel YouTube-nya Ferdian, ya. Ini referensi banget, recommended buat teman-teman semuanya, ya, mengenai bagi yang ingin mengeksplor diri, bagi yang ingin mempelajari trik dan tekniknya. Ya, gitu. Tepatnya di salah satu kafe namanya apa? Kopi Truk Cafe di Jalan Suci Bandung. Oke, mohon maaf kalau sinyalnya agak nyambung putus ya. Oke. Tumben nih ya. Tidak sesuai dengan rencana ya. Tapi nggak apa-apa, kita bincang-bincang mengenai apa ya, connection interrupt. Bahwa kita terhipnotis dengan tontonan-tontonan yang memunculkan sebuah pertunjukan hipnotis di TV, begitu ya teman-teman. Oke. Apakah itu asli apa settingan? Nah, ya. Pilihannya tentu ada di Anda nanti, ya. Yang pertama begini, tentu kalau bagi yang belum memiliki pengetahuan, yang belum memiliki sebuah skill, bahwa itu melihat sebuah hal yang luar biasa, ya. Itu satu. Tapi bagi yang lain mungkin bisa jadi berpikir bahwa itu bohongan, kan gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan persepsi orang awam, bagi orang awam, gitu ya. Bandung. Jadi hari ini tuh kita simak dulu ya sebentar. Sama salah satu YouTuber asal Bandung, namanya siapa sih? Tama Gasboy Official. Jadi hari ini kita tuh janjian di sini. Tadinya kita cuma mau ngomongin konten apa sih yang mau mereka bikin, karena gue juga nggak tahu. Tapi barusan setelah dikonfirmasi sama tim gue, ternyata mereka itu bilang katanya mereka sekarang lagi OTW menuju ke sini, bahwa ada orang nggak percaya sama hipnotis. Aduh. Oke, bahwa memang sampai saat ini masih ada orang yang tidak percaya dengan hipnotis, ya. Oke. Karena orang yang menganggap bukan hipnotis, menganggap itu sebuah settingan, gitu ya. Tapi bagi orang ini beda ya dengan hipnotis yang ditemui di masyarakat awam yang katanya kena korban hipnotis. Nah, itu bukan hipnotis itu, ya. Itu adalah sebuah komunikasi. Ya, bagi yang lama, ya. Oke, sabar aja ya. Itulah yang terjadi di infrastruktur atau mungkin karena kota. Tadi sudah siap ini. Oke. Jadi kembali ke tadi masalah apakah itu settingan atau asli, ya. Bahwa segala sesuatunya baik settingan ataupun asli sudah
ada sebuah perencanaan, ya, perencanaan yang tertulis maupun tidak tertulis tentunya, ya. Beberapa aktivitas yang saya lakukan, terutama ketika saya diminta untuk tampil di dalam pertunjukan, ya, karena kalau main sendiri tanpa ada manajer artis, ya, itu kadang-kadang sebuah perencanaan itu sampai berhari-hari mau tampil pun belum tahu mau main apa, gitu, ya. Sehingga saya sering melakukan sebuah ide itu muncul pada saat setelah ada di panggung, ya. Karena kadang-kadang perencanaan di awal dengan persiapan dan ketika di panggung itu kadang-kadang bertolak belakang, ya, jauh dari hal yang kita duga, gitu. Beda dengan mungkin yang berada di televisi. Di televisi semuanya sudah tersedia, properti dan sebagainya, gitu, ya. Udah berulang-ulang sebetulnya gue bilang, orang mau percaya mau enggak itu bukan urusan gue. Bukan gue nggak mau ngejelasin, tapi jujur gue males, gitu. Karena gitu loh, ketika orang udah nggak percaya, apalagi udah ngeblok nggak mau percaya, kita mau ngomong apapun, mau jelasin apapun, mau ngomong sampai berbusa sekalipun, mereka nggak bakal percaya. Jadi ya bagi gue, orang mau percaya subur silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa buat gue. Cuma oke, gitu ya. Mau percaya mau tidak bukan urusan gua. Sepakat. Sepakat Kang Ferdian, ya, bahwa itu bukan urusan gue, gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu justru bagi para praktisi hipnosis itu menjadi sebuah hal yang mudah untuk membuktikan kepada orang tersebut, ya. Nah, tentu ini sangat tergantung kepada jam terbangnya. Kalau jam terbangnya masih belum seberapa, hitungan bulan mungkin masih terjadi kesulitan, ya. Nah, bagi yang sudah bertahun-tahun itu menjadi sangat mudah, ya. Semakin dia tidak percaya maka semakin mudah. Nah, ya, ini ciri khas dari sebuah seni berkomunikasi di dalam hipnotis itu, menariknya seperti itu. Ya udahlah, karena mereka bilang mau datang sama orang yang nggak percaya hipnotis, ya udah, jadi gue minta tim gue untuk nyiapin kamera. Siapa tahu ini bisa jadi konten, tapi kontennya seperti apa ya gue belum tahu, karena rencananya kita nggak bikin konten, rencananya cuma mau bikin mau ngobrol doang tentang konsep mereka. Cuma ya udah, siapa tahu bisa jadi konten, jadi gue bisa siapin kamera. Mereka udah gimana? Ya, jadi seperti membuat konten pun tidak sebuah perencanaan, ya. Seperti sekarang mungkin saya gini, saya live ini sekarang, ini juga nggak tahu, ya, jadi konten apa tidak, ya. Tapi biasanya saya sudah mulai berpikir untuk membuat sebuah konten di channel itu ya simpel-simpel aja, live aja dulu di sosial media. Saya lebih cenderung di Facebook, ya. Teman-teman yang lihat saya nanti saya coba munculkan di channel saya tentunya, ya, gitu. Oh iya, channelnya mana sih, ya? Ini mohon maaf nih kalau agak ini. Kalau jam-jam segini memang saya nggak perlu sebutkan pakai apa. Ini ya, oke. Ya Om, jadi kemarin tuh Enggak, nama ini apa tadi? Tama Gasboy Official. Yang mau komen, ya silakan komen aja. Barangkali nanti punya usul mau suruh ngebahas apa, ya, bahas apa nanti silakan dituliskan aja. Mau komennya mau nyinyir pun nggak ada masalah, itu bukan urusan gue. Ya, silakan, ya, gitu. Ini kita bebas-bebasnya. Yang penting bahwa saya yang sampaikan ini, pertama menambah sebuah pengetahuan, yang kedua ya hiburan, ya, buat teman-teman yang sekarang sedang nonton saya live tentunya di Facebook saya. Jay itu ngobrol, Boy, udah mulai Boy sama Mas Ferdian, siapa tahu bisa dimasukin tentang hipnotis gitu, jadi kepikiran gawe. Ya kebetulan saya juga kan ini lagi ada syuting lagi libur, jadi kemarin udah ngobrol sama Jay. Ya udah,
collab sama temen katanya kan YouTuber juga, ya udah ayo. Nah, tadi ini kan mau syuting buat Instagram tadinya. Terus aku ngomong, aku mau ketemu dulu Mas Per. Siapa Mas Per? Oh, yang bagus? tadi siapa namanya? Fania. Oh, selebgram. Selebgram. Bukan. Jadi ngomong mau ketemu Mas Per yang mana? Itu sebenarnya yang di OPJ, yang hipnotis. Emang benar sebenarnya hipnotis? Benar. Bohong sebenarnya. Gimana kan? Tadi ngomong nggak percaya hipnotis. Jadi nggak percaya hipnotis. Beneran dibawa ke sini, pengen Emang nggak percaya sih, kayak bohongan. Oke, diperhatikan. Jadi seorang praktisi hipnotis itu menunggu timing yang pas, ya. Bagaimana klien atau lawan bicara itu memulai sebuah obrolan, ya. Ketika awal berbicara, dia mungkin menganggap tidak percaya. Biarkan saja, ya. Tetapi dengan obrolan yang akhirnya mengasihkan, maka sebenarnya itu adalah timing yang pas bagi seorang praktisi hipnotis dan menjadi sangat mudah. Jadi bagi orang-orang yang tidak percaya, malah dalam hitungan detik menjadi lebih mudah dihipnotis, gitu ya. Nah, ini sebenarnya agak rahasia nih, ya. Cuma nggak apa-apa nih, saya sedikit bocorannya aja mengenai bagaimana sih sebenarnya sesuatu fenomena hipnotis itu bisa terjadi, gitu ya. Jadi suasana atau teknik atau prosedur seperti ini sebenarnya itu akan digunakan dan pasti sudah alamiah oleh seorang praktisi hipnotis itu, baik dalam kondisi di panggung, di TV atau di ketemu dengan klien, ya. Itu sebuah polanya akan seperti itu, ya. Jadi mau disetting mau tidak, mau asli mau settingan, semuanya apa yang dilakukan di TV itu memenuhi unsur-unsur seperti itu, ya. Kenapa? Karena saya menghubungkan dengan pengetahuan yang saya pahami, begitu. Jadi secara struktur, secara prosedural itu semuanya sangat memenuhi secara konsep dan teoritis bagaimana hipnotis itu terjadi. Oke? Nah, jadi artinya apa? Mau asli atau settingan itu semuanya abu-abu. Abu-abu itu tidak bisa kita bedakan karena semuanya memenuhi unsur prosedural dari step by stepnya prosedur di dalam melakukan hipnotis. Ada trainingnya, ada sertifikasinya. Ya, untuk menguasai hipnotis itu ada trainingnya, ada sertifikasi. Jadi bukan ilmu yang diturunin, ngajar sembarangan, enggak. Itu ada sertifikasinya. Bahkan untuk menjadi profesional hipnotis itu ada uji kompetensi yang diawasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi bukan dukun, bukan supranatural, itu hipnotis. Pertama itu. Jadi di Indonesia ada organisasi resmi yang mengatasi, yang mengawasi, yang mewadahi seluruh hipnotis profesional yang ada di Indonesia. Namanya Prahipti. Prahipti ini ada di bawah Kementerian Kesehatan, diakui oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itu dulu ya. Jadi hipnotis itu masyarakat nggak percaya, terserah. Oke. Ya, saya sebutkan aja Prahipti, ya, karena beliau adalah sebagai ketua Dewan Pembina Prahipti, ya, di mana di dalamnya saya juga masuk bagian dalam kepengurusan di wilayah cabang Kota Karawang, ya, sebagai ketua DPC. Jadi Prahipti tadi sudah disinggung merupakan sebuah organisasi yang menghimpun para praktisi hipnotis hipnoterapi, yang dimana organisasi yang menaungi para profesional hipnotis hipnoterapi itu diketahui, ya, diakui oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi untuk menjadi seorang profesional, menjadi ahli hipnotis, menjadi orang yang seperti Ferdian, mungkin seperti saya gitu, itu bukan sesuatu ilmu yang ilmu goib yang ditransfer seperti begitu, ya. Jadi ada sebuah step by step mempelajarinya, kemudian berlatih, kemudian ada bimbingan, ya, kemudian ada evaluasi dan sebagainya. Jadi ini sebuah seperti pelajaran hal yang lain, sama seperti orang kenapa bisa belajar memahami 1 + 1 = 2,
karena itu pelajaran matematik gitu kan. 2 tambah 2 menjadi 4, dan itu kan sudah diberikan sebuah cara bagaimana cara menjumlahkannya, kemudian dilatih, diberikan soal yang lain. Dunia hipnotis kan sama seperti itu. Jadi tidak sembarangan, bukan sembarang ilmu yang klinik atau apa, tidak ya. Tapi karena masyarakat awam kita masih melihat sesuatu yang aneh bin ajaib, maka seolah-olah ada sesuatunya ketika melakukan sebuah hipnotis. Oke. Ada iklan lewat nih kayaknya. Oke, mungkin nanti malam kalau sempat saya mau coba live lagi ya. Hari ini mungkin masih seperti ini kondisi jaringannya. Oke, jadi kesimpulannya bahwa di dalam melakukan hipnotis itu, baik di terutama yang di TV, baik settingan ataupun bukan, itu semuanya memenuhi syarat-syarat atau prosedur di dalam tahapan-tahapan melakukan hipnotis ya. Jadi yang bisa saya sampaikan saya itu ya. Kalau masalah settingan atau asli ya silakan kembali kepada teman-teman sendiri yang melihat, yang menonton ya. Tapi ada satu hal sebenarnya, kenapa menjadi kok lebih mudah seperti itu ya. Sebenarnya gini, menjadi mudah itu karena faktornya apa? Faktornya adalah Ferdian itu sudah menjadi sebuah public figure. Orang sudah tahu bahwa kalau menyebut nama Ferdian berarti dia seorang hipnotis, seorang ahli hipnotis, kan begitu, seorang pakar hipnotis. Sehingga orang yang ketemu dengan dia secara tidak disadarinya maka sudah terpengaruhi pikirannya, sehingga pikirannya menjadi turun masuk dalam gelombang pikiran bawah sadar ya gitu. Jadi kalau teman-teman juga sudah kenal saya, siapa itu Sudarma ya, yang tukang hipnotis, maka ketika ketemu langsung itu menjadi mudah bagi saya. Jadi ketemu orang di mana orang tersebut tahu saya, itu menjadi sangat mudah menghipnotis. Ya. Itu sebuah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa seperti itu kenyataannya. Oke, yang mau tahu perkembangan video-video saya bisa YouTube ya, subscribe dan like Dharma Inspirator ya, seperti ini. Sudah banyak sekali video-video tentang hipnotis yang saya share di sini, jadi nanti bisa lihat ya, mempelajarinya. Kalau mau belajar juga memang saya membuka kelasnya, silakan dilihat di status Facebook saya ya, di situ ada, di bulan yang terdekat pun ada, di jadwal terdekat. Oke. Bisa sambil lihat yang Facebook, barangkali ada yang oke. Kok masa sih bisa digituin dengan mudahnya? Ya gue menguasai. Ya enggak? Sekarang apa yang gue lakuin juga banyak yang gak suka kan? Iya. Ya maksudnya yang suka alhamdulillah banyak, lebih banyak. Tapi yang gak suka juga ya di netizen banyak yang gak suka. Sekarang gini logikanya. Ada tamu 100 orang datang ke rumah lu. Datang nih ada 100 orang ke rumah. Tiba-tiba sama lu karena ada tamu ya, lu punya sebagai tuan rumah punya niat baik nih, pengen nyungguin sesuatu. Lu bikin nasi goreng. Bagiin ke 100 orang. Pertanyaan gua, apakah dari 100 orang itu suka sama nasi goreng yang lu kasih? Gak semua. Gak semua kan? Nah, jadi buat gua ketika ada orang percaya, syukur. Enggak juga nggak apa-apa. Ada orang suka, terima kasih. Enggak, ya nggak apa-apa. Orang berhak memilih kok. Ya. Sekarang kamu nggak percaya kan sama hipnotis? Kita baru ketemu sekarang kan? Iya. Menurut kamu hipnotis itu bohong? Bohong sih, kayak yang apa sih, ini pasti settingnya. Iya sih, kayak gitu, bukan kayak lagi ya, emang pemikiran aku kayak gitu. Nah, jadi ketika ketemu orang yang tidak percaya, itu diajak bicara. Ya.
ajak bicara aja. Dan ketika diajak bicara, oke. Ini pasti settingan, iya sih, kayak gitu bukan kayak lagi ya emang pemikiran aku. Ini saya juga sedang live.